Ustaz, yang dikatakan sudah mengkhitbah itu seperti apa? Apakah bila telah dinazar berarti sudah dikhitbah? Khitbah itu artinya meminta kepada orang tuanya, meminta izin bahwa kita akan menikah dengan putrinya, dengan anaknya. Kalau nazar itu artinya melihat, ya, melihat belum meminang. Kecuali kalau dia nazar sekaligus meminang, itu bisa juga nazar sekaligus. Kan ada juga mungkin yang sistem kilat. Iya, memang dimudahkan oleh Allah kan. Hari itu nazar dia langsung, bapaknya ibunya udah setuju, gimana? Udah setuju, udah langsung minang, udah jalan nikah. Misalnya nazar lain, nazar lebih awal, kemudian setelah itu baru khitbah. Atau bisa juga sekaligus kedua-duanya. Tolong ceritakan dengan akurat dan detail tentang Rabi'atul Adawiyah. Apakah benar beliau tidak pernah menikah dikarenakan ia sangat mencintai dan taat kepada Allah, Ustaz? Jika benar demikian, bolehkah saya mengikuti jejaknya? Kita jawab yang pertama. Rabi'atul Adawiyah perempuan yang dianggap seorang tokoh sufi wanita di Baghdad. Tetapi sayangnya dari mulut beliau keluar kata-kata ghulu, sikap yang berlebihan. Seperti yang dinisbatkan kepada dia tidak menikah karena sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia lebih daripada Rasulullah? Mana yang lebih mencintai Allah? Rasulullah atau Rabi'ah? Mana yang lebih mulia, yang lebih di sisi Allah? Istri-istri Nabi atau Rabi'ah? Mana yang lebih baik istri-istri sahabat daripada Rabi'ah? Tidak diragukan lagi. Nabi Muhammad, istri Nabi, para sahabat, istri-istri mereka orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang sangat mencintai Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, mereka mengorbankan jiwa raga mereka, rela mati di jalan Allah saking cintanya kepada Allah. Tetapi mereka menikah. Bahkan kalau benar itu yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah, dia tidak menempuh sunnah Rasulullah SAW, menyelisihi Rasulullah. Hadis yang pernah saya sampaikan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya, 3 orang yang datang kepada istri Rasulullah lalu bertanya tentang ibadah Rasulullah. Ada salah seorang yang berkata, kalau begitu saya tidak mau menikah, saya tidak akan mendekati wanita. Akhirnya Rasulullah mendengar ucapan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW ketika itu, amma ana fa inni atqakum wa akhsyakum lillah. Adapun saya adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aqumu wa anam, aku salat malam dan tidur. Asumu wa uftir, aku puasa dan berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan termasuk golonganku. Apa kata sahabat? La rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kependesaan di dalam Islam. Yang tidak menikah itu budaya orang-orang dahulu, pendeta-pendeta Buddha, pendeta-pendeta agama-agama lain. Tapi dalam Islam tidak. Allah yang menciptakan naluri biologis. Allah yang memberikannya itu kepada pria dan wanita. Dan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk menyalurkannya. Jadi kepada saudariku, tidak boleh Anda mengikuti jejak Rabi'atul Adawiyah karena dia bukan Nabi. Yang mesti kita ikuti adalah jejak Nabi dan jejak para sahabat. Ya, sangat merugi jika Anda tidak menikah, karena Anda pun tidak seberapa jauh cinta Anda kepada Allah, sehingga bisa membuat Anda lupa kepada dunia Anda. Anda tentu nanti akan merasa iri melihat seorang ibu yang menimang-nimang anaknya. Anda akan merasa iri melihat orang yang bergandengan tangan dengan suaminya. Duhai, kapankah hari itu akan datang dalam kehidupanku? Ya, jadi menikahlah karena itu sunnah Rasulullah SAW. Adapun Rabi'ah Al-Adawiyah, tokoh sufi yang dari kata-katanya banyak muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i. Dia mengatakan dia beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surga dan bukan karena takut kepada neraka, tetapi mengharapkan ridho Allah. Lalu Rasulullah mengharapkan apa? Rasulullah berdoa supaya dimasukkan surga. Rasulullah berlindung supaya dijauhkan dari azab neraka. Rasulullah takut kepada neraka. Bukankah
Allah memuji di dalam Al-Quran tentang orang-orang beriman itu mengibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala raghaba wa rahaba, dengan harap dan cemas, harap kepada surganya, takut dan cemas terhadap nerakanya. Dan memang demikian, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka menganggap lebih mulia, lebih hebat daripada para nabi dan rasul. Karena bagi mereka, mereka telah menyelami lautan, para nabi berada di tepian. Insyaallah sekarang buku saya sedang finishing, sedang edit terakhir. Judulnya Kenapa Mereka Meninggalkan Tasawuf. Silahkan ditunggu. Insyaallah taala dalam waktu dekat akan terbit. Syar'ikah, alasan belum siap menikah karena takut studi berantakan. Lihat kondisinya. Lihat kondisinya. Jikalau di tempat ukhti fitnah sangat kuat, dan memang itulah yang ada di zaman sekarang. Ukhti studi di tempat yang di situ ikhtilat, campur baur, laki-laki dan perempuan, jauh dari keluarga, dari mahram, godaan-godaan banyak, wajib menikah untuk menyelamatkan agama dan diri, kesucian ukhti, saudariku. Dan bukan alasan studi berantakan. Studi apa yang sekarang ukhti pelajari? Oh, saya sekarang kuliah di sosial politik, jurusan hubungan internasional. Hubungan apa? Pelajari hubungan dengan Rob Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang istri yang terbaik, seorang wanita aktivis dakwah. Bahkan di Jakarta, dia apabila ada rapat-rapat DPR pusat, dia dijadikan sebagai pengawas yang netral, non partai. Walaupun dia dari PKS. Dia dengan jujur menuturkan kepada saya, Ustaz, saya sudah sampai titik jenuh berorganisasi. Kamu tahu, ibu kamu tidak pernah jenuh berorganisasi. Wah, ibu saya gak suka organisasi kok Ustaz. Ibu rumah tangga aja. Itu organisasi dia. Itu yang dia pimpin keluarga dia. Dia tidak pernah jenuh. Lihat. Harus kamu teladani. Kamu jadi begini. Kamu bisa pintar. Kamu tumbuh besar. Itu didikan siapa? Didikan ibu kamu. Itu organisasi besar. Sekian tahun dia memimpin. Berapa umur ibu kamu sekarang? 50 lebih Ustaz. Lihat. 50 tahun sampai dia meninggal dia memimpin organisasi ini. Tidak jenuh. Karena organisasi yang benar. Yang sesuai dengan syar'i. Ini yang harus Anda jalani. Bukan tidak boleh studi. Bukan tidak boleh belajar. Tapi kalau studinya itu tidak terlalu penting. Sementara ini penting. Insya Allah menikah tidak membuat. Kalau tujuannya benar. Dan sudah siap. Pandai. Kalau suami kita juga seorang yang dewasa, bijaksana, siap juga untuk menafkahi, insya Allah kuliah tidak akan berantakan. Bisa menikah sambil kuliah, tidak ada halangannya kok. Ya, jadi silakan menikah, bukan suatu alasan yang tepat di zaman sekarang dalam kondisi seperti sekarang, studi berantakan. Yang lebih berbahaya kalau jiwa Anda berantakan, hati Anda berantakan, itu yang lebih berbahaya. Ustaz, kadang kita lihat sebagian tetangga, sebagian orang di tengah masyarakat kita sampai tua dia tidak menikah. Ya, saya tidak katakan tidak dapat jodoh, tetapi tidak menikah. Tidak menikah itu banyak sebabnya. Bisa karena tidak dapat jodoh, bisa karena memang dia tidak mau, atau ada sebab-sebab lainnya. Sampai dia meninggal, Ustaz, dia tidak menikah. Ini apakah dia berdosa atau bagaimana? Kalau dia tidak menikah karena dia menganggap itu sebagai takarrub, pendekatan diri kepada Allah seperti Rabi'ah Adawiyah. Tadi kalau memang benar seperti itu kata Rabi'ah Adawiyah, itu tidak benar dia berdosa karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Tetapi bukan dosa yang membuat dia kekal di dalam neraka. Kecuali kalau dia mengingkari syariat nikah. Mengingkari hukum syariat itu bisa kekal di dalam neraka karena mengingkari sebagian dari ajaran Islam. Kalau dia tidak menikah, mungkin dia sakit dan dia menyadari dirinya. Sebagian orang kan ada seperti itu. Dia sakit, dia menyadari dirinya, saya tidak akan sanggup menikah. Akhirnya dia tidak menikah. Insya Allah yang seperti ini
tidak apa-apa. Ada juga orang yang menikah karena memang dia sudah berusaha nggak dapat jodoh. Ini juga tidak apa-apa, sebab sebenarnya semuanya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berusaha. Ada orang sudah tua dia dapat jodoh. Ada juga. Ada sudah berusaha umur 40 sekian, 50 baru dapat jodoh. Memang begitu pula yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebelum mati dapat jodoh juga dia. Allahu a'lam, ya. Banyak ulama-ulama dahulu tidak menikah. Ibnu Taimiyah juga tidak menikah. Ibnu Taimiyah itu tidak menikah rahimahullah taala. Dan rahimahullah juga untuk Imam Nawawi. Mereka tidak menikah, sebagian ulama mengatakan karena kesibukan mereka berdakwah dan karena sibuk dengan ilmu. Seperti Ibnu Taimiyah, bagaimana sempat menikah? Dia keluar masuk penjara. Ya. Di penjara berapa lama? Bahkan terakhir sampai meninggal. Jangankan menikah, bertemu ibunya pun dia tidak sempat. Ya. Jadi bukan karena apa-apa, karena memang kondisi membuat dia tidak bisa seperti itu. Jadi para ulama menjelaskan, para ulama dahulu sebagian tidak menikah itu sebagian besar disebabkan perjuangan mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jika kita berada dalam perjalanan, kita mau mengqashar salat zuhur pada waktu asar. Mana yang dulu kita kerjakan? Zuhur dulu atau asar? Zuhur dulu. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Tetap jamak takhir, tetap salat yang awal didahulukan. Kalau seandainya kita menjamak zuhur dengan asar, lalu kita di masjid ketemu orang atau imam sedang sholat asar, kita masuk bersama dia sholat dengan niat zuhur. Nanti setelah itu baru kita melaksanakan sholat asar. Apa hukumnya seorang laki-laki yang memotong jenggotnya bukan dicukur? Kalau jenggotnya dipotong melebihi genggaman, jadi digenggamnya jenggot, kemudian ada yang berlebih, itu dipotongnya, maka itu pendapat sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga sebagian sahabat melakukannya seperti Abdullah ibnu Umar melakukannya. Jadi yang melebihi ini. Tapi sebagian ulama mengatakan beliau melakukannya ketika haji atau umroh sambil tahallul. Tetapi kalau cukur bukan karena sebab itu, kalau tidak ada alasan darurat atau lain sebagainya, maka dia berdosa karena menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan memanjangkan jenggot. Hukumnya bukan sunnah wajibah, sunat wajib. Wow, terlalu keras. Tidak ada ulama-ulama terdahulu yang mengatakannya tidak wajib. Tidak ada. Imam yang 4, murid-murid imam yang 4, sahabat imam-imam yang 4, seluruhnya sepakat jenggot itu wajib. Karena kaidah yang mereka sepakati, setiap perintah itu hukum asalnya adalah wajib kecuali ada qarinah, faktor, nas, dalil keterangan lain yang mengalihkan yang menjadi tidak wajib. Di zaman sekarang saja muncul sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, para pemikir, sebagian ulama mengatakan tidak wajib, hukumnya sekedar sunnah. Toh, kalaupun sunnah, masa kita tidak suka dengan sunnahnya Nabi? Masa kita tidak suka dengan sunnahnya Nabi? Di mana bukti kecintaan? Kecintaan kita. Berjenggot itu nampak berwibawa, gagah, jantan. Daripada klimis saja ya. Saya kalau bisa tumbuh jenggot, ingin tumbuh jenggot. Tapi segini yang diberi kau bagaimana lagi? Alhamdulillah. Kita syukuri. Ya. Kecuali ada alasan-alasan tertentu syar'i yang bisa dimaklumi, seperti misalnya sebagian kita yang bertugas di instansi pemerintah yang tidak memungkinkan dia seperti itu. Misalnya dia di militer. Di militer kan tidak bisa untuk memanjangkan jenggot. Mau gimana lagi? Mau keluar tidak mudah keluar begitu saja. Ya? Jadi yang sepertinya atau yang lain-lainnya yang memang tidak memungkinkan dia untuk memanjangkan jenggot. Allahu a'lam. Jenggot, kalau kita lihat definisi jenggot itu seperti di Fathul Bari, lain-lainnya, atau di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Al-Jurjani, Imam Al-Jurjani dan lainnya, jenggot itu yang didefinisikan oleh para ulama kita dalam bahasa Arab yang tumbuh mulai dari sini, pertemuan rambut di dekat telinga ini sampai ke bawah sini, ya, bawah bibir dan ke dagu ini, termasuk jambang itu termasuk jenggot.
dalam bahasa Arab lihya. Kita yang membedakan kalau jenggot di sini, kalau di sini jambang ya. Bolehkah tayamum untuk menggantikan mandi wajib karena tidak cukup air untuk mandi? Oh, jika ingin bersuci sebelum subuh. Atau wanita ini sebelum subuh dia suci, maksudnya haidnya berhenti. Oh, begitu. Haidnya berhenti tapi belum suci kalau belum mandi. Nah, jika haidnya berhenti dan dia ingin bersuci, sementara air hanya cukup untuk wudhu sekeluarga. Di mana sih di tempat kita ini yang kurang air? Kemudian mandi wajib itu, akhwat, tidak perlu banyak-banyak kok. Kalau untuk mandi wajib, untuk suci itu, Rasulullah SAW mandi wajib itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud. Bayangkanlah 4 mud tangan seorang pria dewasa yang sedang, sekitar itulah 4 mud. Cukup untuk mandi. Tapi kalau kita kan mandi karena air berlimpah, jubur. Jadi nggak cukup kebiasaan dari dahulu. Kemudian kalau tidak bersampo, tidak mandi wajib rasanya. Ini juga kebiasaan yang salah. Mau sampo silahkan, tetapi tidak pakai sampo, mandi tetap sah mandi wajib. Oleh karena itu sebelum mandi wajib itu basahkan tangan, sela-sela dulu rambut itu, kepala itu. Rasulullah seperti itu kan, di sela-selanya rambut kepala agar basah sampai ke dalam, sehingga tidak perlu was-was lagi rambut sampai enggak ya, Nah, seperti itu. Nah, jadi insya Allah 1 sok itu. Wudhu pun tidak perlu banyak-banyak. Kalau tahu air sedikit, kenapa boros-boros wudhu? 1 mud cukup untuk berwudhu. Rasulullah berwudhu 1 mud. Cuma karena cara wudhu kita kurang tepat. Nah, ini siramkan lagi begini. Kalau sedikit ambil dengan tangan, basahkan. Kalau 3 kali akan menghabiskan air, 2 kali. Kalau 2 kali akan menghabiskan air, 1 kali. Semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah membasuh 1 kali, Rasulullah pernah membasuh 2 kali, pernah membasuh 3 kali. Itulah kemudahan Islam. Kalau juga tidak ada air juga, maka ketika itu utamakan yang mandi besar ini. Yang hadas kecil bisa bertayamum. Utamakan untuk mandi yang besar ini. Kalau tidak cukup juga silakan tayamum. Silakan tayamum. Allahu a'lam. Ustaz, kalau kita mandi suci dari haid, apakah berwudu dulu? Sama seperti mandi junub. Sama seperti mandi besar. Dibersihkan dahulu. Kemudian setelah itu berwudu, cuci tangannya, berwudu. Kemudian sama urutannya seperti mandi besar atau mandi junub.